Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. perkenalkan saya Rani dari Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Saya Lani. Rani. Pak Haji. Rani. Ya, Rani. Sebelumnya saya berterima kasih dulu kepada Pak Haji. Karena 2 tahun yang lalu saya Diambilin kesini. dulu durinya, saya nggak mau pakai duri. Ada Diambilin durinya. Hah? Ya, saya ingin berterima kasih kepada Pak Haji. 2 tahun yang lalu saya ada anugerah, mobil saya hilang. Masih leasing Pak Haji. Dan saya praktekin ilmu Pak Haji tuh. Kan leasing cepet datang ke saya 2 kali. Ya. Untuk nagih, sedangkan mobilnya kan hilang, saya gadein. Itu kan jadi pidana nantinya. Ya. Nah, alhamdulillah saya praktekin ilmu Pak Haji yang celana dalam dimasukin ke botol. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada datang Pak Haji. Wow. Ya. Tepuk tangan dong. Ya, alhamdulillah. Bu, biar bapak-bapak nggak datang ke rumah ibu bisa gak nih? Ya, dulu masih suami yang lama Pak Haji. Suami yang baru sekarang gimana? Belum, rencana itu yang orang Medan tadi Pak Haji. Apa? Yang orang Oh, Gunawan. yang Medan, calon saya orang Medan tadi tuh. Yang orang Medan Pak Haji tanya pertama. Oh, itu calon kamu? Calon? Insya Allah. Kenalnya gimana? Kenalnya teman lama Pak Haji. Terus kesini tadi sama siapa? Sama beliau. Oh iya. Nah, Nggak mau tukar tambah yang lain? Ada yang lebih bagus loh di sini. Putih, putih ya. besar, tegap, kebo bule. Ini udah hitam, kecil. Mendingan ini putih, besar. Ada nih deretan sini kandangnya. Iya. Kebo bule. Udah lihat belum kebo bule saya? Gede gak? Body daripada ini. Iya ya Pak Haji. Ada tapi ya Pak Haji? Apa? Tapi nggak suka pakai celana. Kalau Gunawan kalau dia pakai celana mulu orang Medan. Iya. Kenalnya di mana ibu sama dia? Kenalnya di sosmed Pak Haji. Di sosmed. Kok bisa kepincut? Apa ketertarikan dari orang Medan ini? Nggak tahu ya Pak Haji. Saya kan waktu itu minta didatengin sama Allah. Ya pasangan yang semoga yang terbaik Pak Haji. Ya. Nah kalau itu memang kita ketemu ya nggak ada apa-apa karena kita pengen bisnis aja kan sama ini. Tapi suatu saat kenapa Allah kasih rasa ke saya gitu dan Rasanya gimana? Asin, manis, Kalau orang Medan kan rasanya gurih. Itu kalau ketelan Pak Haji. Ya. Pak Haji ya rasanya nggak pernah ada kali ya. Wow. Jadi udah jalan berapa lama? Ada 3 bulan kali Pak Haji ya. 3 bulan. Oh iya. 3 bulan. Ini kan tinggal di Ben Hill. Mbaknya Iya. tinggal di mana? Di Pasar Minggu Pak Haji. Jauh dong kalau mau ketemuan. Ya. Mbaknya yang ke Ben Hill atau yang dari Masnya Ben Hill ke Pasar Minggu? Emasnya yang ke Pasar Minggu Pak Haji. Kenapa nggak ketemunya di Ragunan? Ketemu keluarga Pak Haji. Daerah yang netral. Iya. Tapi Maunya dia mah di Pasar Minggu. Emang lo mau kondo lo. Di Ragunan dong. Cuman modal kacang kulit doang. Nah waktu itu kan saya sama suami yang lama sempat saya bikin perusahaan Pak Haji. Bidangnya apa? Belum banyak bidang saya buat KLBI-nya. Tapi belum sempat saya jalanin. Dulu pernah umroh tapi nggak cocok dengan partner bisnis saya. Gitu. Mbaknya umur berapa? Umur 49. 49. Dulu sama suami yang pertama berapa tahun pernikahan? 4 tahun kurang. Yang pertama, suami yang pertama. Suami yang kedua? Yang suami yang pertama 11 tahun Pak Haji. Suami yang pertama 11 tahun. Suami yang kedua? Yang kedua 2 tahun. 2 tahun. Suami yang ketiga? 4 tahun. Hah? 4 tahun. 4 tahun. Dia bingung kenapa gue Pak Haji tahu ya. Tahu lah. Iya Kan Pak Haji ini. gue pakarnya. Jadi kebuka deh.
Walaupun dia nggak ngaku. Ah? Dia belum tahu. Ah, goblok. Ya Pak Haji. Kak, Pak Haji tahu. Kok Pak Haji tahu? Tahu Mbak. Karena saya bisa ngitung tai lalatnya kamu. Saya udah hitung. Oh, jumlahnya segitu. Pasti. Saya aja nggak tahu Pak Haji. Sini saya ngitung. Saya tambah. Saya kasih tahu. Saya aja yang hitung Pak Haji. Ah! Kalau Haji Marco yang itu disubkonin, subkontraktor. Mendingan gue developer garap sendiri. Ngapain? Ini kan proyek gede. Proyek daging. Kalau proyek tetelan bolehlah Haji Marco yang. Ya Pak Haji. Jadi sama suami yang pertama anaknya berapa? Anak 3. 3. Sama ada. suami yang kedua? Yang kedua 1. Sama suami yang ketiga? Nggak ada anak. Nggak ada Karena anak. kan operasi saya semua. Oh, Jadi jadi nggak mbaknya udah nggak bakal punya anak lagi? Iya. Wow, kesempatan lo main terus. Irit, ini namanya istri irit tanpa KB. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Haji. Lo menang banyak lo. Udah menang banyak, ketipu banyak lo. Iya. Ya Pak Haji. Nah sekarang kan ada teman saya yang ngajak kerja sama Pak Haji. Iya. Nah kebetulan dia punya proyek dari kementerian-kementerian all Indonesia, semua Indonesia kementerian. Apa? Punya proyek dia untuk pelatihan training-training khusus kementerian-kementerian semua Indonesia Ya. yang ada di Indonesia Pak Haji. Nah tentunya kan saya butuh modal untuk ngerakin perusahaan saya. Emang perusahaan mbaknya apa bidangnya? Ada untuk salah satunya untuk training, untuk pertemuan-pertemuan Pak Haji. Gitu. Ada untuk perdagangan juga. Tapi itu belum sempat jalan. Dan untuk ngerakin sekarang perusahaan saya kan butuh investor Pak Haji yang mau kerja sama. Nah udah sih tadi saya sempat ijab minta didatengin orang kaya yang linglung Pak Haji. Ya semoga ya alhamdulillah pasti datang gitu. Nah maksud saya Mbaknya kan tadi bilang didatangkan orang linglung tuh datang. Tuh udah linglung tinggal duitnya doang aja ya. Orang udah linglung tinggal duitnya doang kan. ya Pak Haji saya nanya gimana caranya gitu supaya apa yang bisa saya lakuin untuk ilmu kearifannya. Mbak gitu, Pak. kalau join saya nggak setuju. Kalau orang join pasti ketipu. Oh iya. Pasti ketipu. Jangan join. Join sama investor apa teman saya maksudnya? Sama temen saya, sama investor nggak usah join. Mendingan sendiri. Sendiri aja. Saya nggak setuju join. Sendiri aja. Iya, iya. Buktinya apa? Mbak sama suami yang pertama pisah. Iya. Mbak sama suami yang kedua pisah. Mbak sama suami yang ketiga pisah. Masa ini mau join? Enggak lah. Sama suami yang pertama berapa tahun kita? Coba mbaknya berapa tahun suami yang pertama? 11 tahun Pak Haji. Hah? 11 tahun. 11 tahun, tidur bareng, makan bareng, kemana-mana bareng. Bahkan sampai punya anak 3, pisah tuh. Iya. Apalagi ini. Enggak, saya nggak setuju join. Sendiri aja. Gimana dong, saya butuh modal Pak Haji. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Ya. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Nanti Allah datengin duit tapi tidak join. Udah itu aja. Kalau join saya nggak setuju. Gitu. Kalau sama calon saya bisa gak Pak Haji? Jangan. Jangan. Mendingan dia kita servis aja. Kita muliakan. Iya. Gitu. Wasilahnya nanti rezeki datang. Iya Pak Haji. Nah saya mau tanya yang saya kan masih cetek ilmu agama ya Pak Haji ya. Tapi saya memang sempat jalanin celah dalam kebalik sudah dari awal tahu Pak Haji di YouTube. Kalian kan. dibalik gak? Masih dibalik sampai sekarang. Orang Medan coba periksa bener gak dibalik? Ya alhamdulillah rezeki ada aja Pak Haji. Ada aja kan? Gitu, ya. Sama Orang pakai celana dalam dibalik, dompetnya nggak pernah kosong, Betul, saldonya nggak pernah kosong. ya betul. Alhamdulillah. Ada aja uang masuk. Ya. Cuma saya masih tadi untuk sholat qobliyah badiahnya tuh belum tahu badiahnya untuk sholat zuhur apa dua-duanya qobliyah sama badiah gitu Pak Haji. Kalau duhur dua-duanya.
Dua-duanya. Ya kalau subuh, asar sebelum, sebelum. sesudah nggak ada. Oh iya. Kalau subuh sebelum. Subuh sebelum. Kenapa habis subuh nggak ada? Kenapa habis asar nggak ada? Karena menghormati matahari. Kalau matahari mau terbit nggak ada. Kalau matahari mau terbenam nggak ada. Kalau maghrib sebelum ya? Ya. Sesudah. Oh sesudah malah. Sebelum dan sesudah. Heeh. Oh. Iya saya salah. Isya dong. sebelum dan sesudah. Isya juga sama. Iya. Sebelum dan sesudah. Ibu paksain sholat badiah qobliyah, coba jalanin. Bohong bu, nggak cair 10 miliar. Amin. Bohong nggak cair 10 miliar. Ya, Cair Pak bu, Haji. Iya, iya. cair. Nanti kalau udah cair, ibu cari yang lebih bagus lagi dari dia. Tapi kalau dia juga cair 10 miliar, cari yang lebih bagus lagi dari dia. Enggak deh, Umar. Maksudnya biar ketawa daripada serius. Iya Pak Haji. Oke? Ya Bisa? bisa. Yuk, Insya belakang. Allah. Ya. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk, mbaknya. Yuk, mbaknya. Nama. Udah Pak Haji, malam kemarin udah. Oh iya, sekarang ada mau diobrolin lagi ya? Ini Pak Haji, kemarin kan Pak Haji bilang yang bikin apa Pak Haji? Telur gulung itu. Tadi saya tanya sama Pak Sidik, kata Pak Sidik nanti disampaikan sama Pak Haji. Kan saya kalau telur gulung tuh udah sering buat di rumah. Tapi kalau yang kayak kita beli kemarin ya Pak Sidik ya itu kan pakai mie. Saya belum pernah bikin. Nah saya bilang sama Pak Sidik kalau saya mau coba nih. Gampang ibu. Ke tukang cilor dulu yang kemarin cara buatnya dilihat. Oh, sambil ibu nongkrong lihat. Oh gitu. Berapa harganya? 1.000. 1.000 ya. Ibu beli aja 20.000. Nanti dari saya duitnya 20.000. Ibu perhatiin cara buatnya 20.000 tuh. Sampai 20 kali ya. Iya. Pak Haji, gue masih blow on. Gue modalin lagi 30.000 sampai ibu pinter. Ya. Terus kan kan Sabtu besok kan masih di sini. Berarti Sabtu besok udah mulai belum? Minggunya udah mulai belum Pak Haji kita yang di kolam renang itu? Di mana? Kata Pak Haji kan nanti hari Minggu mau buat itu mie gulung itu untuk anak-anak. Iya lo di besok kolam ke tukang cilor dulu. Ke Baik. tukang cilor apa yang mesti diperluin? Iya, Kompor, iya, tabung, iya, penggorengan. iya, Nanti lo bilang sama si bos nanti dibeliin. baik. Iya, Pak. Pikulan, nah ntar dibeliin. Pikulan. Mesti bikin. Iya, Pak. Layaknya kayak cilor dah. Kan ada di Pabuaran suruh bikin gitu. Nah, Iya, Pak. nanti kita bikin. Iya, Nanti lo dagang dah di sini hari Minggu. tunggu dong. Besok kan hari anak-anak berangkat hari Jumat pagi. Nah, Jumat lo dagang di Hotel Mega Cipayung bikin cilor. Oh, Bawa peralatannya. Nanti Oh, gue baik. izin sama pemilik hotel kan baik, baik, pasiennya RDAY. baik. Iya, kata Pak Haji kan. Mbak, Hah? ini ada orang yang mau sedekah cilor. Ini nanti dia bikin di dekat itu kantin ya. Lo bikin yang banyak ya sama sausnya apanya. Baik, Nanti gue yang beliin telurnya seperti gitu. baik Pak Haji. Jadi gue yang sedekah, lo juga sedekah. Namanya sedekah patungan ya. Lo sedekah profesi, gue uangnya. Jadi ntar gue beliin itunya apa telurnya. Bihunnya gue beli. Jadi lo udah layaknya kayak tukang cilor dah. Gitu. Kalau tukang Baik. cilor pakai topi, pakai topi, pakai apa dia? Pak Haji kayaknya tukang cilor nggak pakai BH. Lo nggak boleh pakai BH. Karena kan laki-laki. Berarti besok saya nggak usah pakai BH Pak Haji. Ini Pak Haji kan kemarin kan waktu privat Pak Haji kan bilangnya saya dan suami itu Iya. ikut ke sana nginep di sana bersama Iya. anak yatim. Iya, lo tidur sama anak yatim Baik. cewek, masnya tidur sama anak yatim cowok. Baik, Ya, anak lo di bawah, anak lo laki perempuan. laki Pak Haji. Ya ikut sama anak yatim yang cowok. Iya kemarin itu ada tamu RDAY kan Pak Haji. Heh. Bilangnya gini, nak doain ibu ya katanya kayak gitu Pak Haji. Kan dibilang anak saya anak yatim. Terus kata anak saya, mama aku gimana mau jadi anak yatim? Oh nggak usah saya bilang, Pak Jangan. Haji. Gitu Pak Haji.
Jangan nggak boleh. Jadi gue lebih setuju lagi kalau suami ibu buntingin ibu dulu, baru suami ibu saya santet. Jadi gue punya yatim kurung. Berarti nanti ikut di mobil bersama anak yatim gitu Pak Ya, Haji? nanti kan dititipin. Baik Pak Haji. Bapak ikutin. Ntar gue yang referensiin. Iya. Boleh bos kalau gue yang kasih coret-coret. Jadi ibu berangkat ikut mobil anak yatim. Baik Pak Haji. Anaknya dibawa sama ibu. Iya Pak Haji. Nanti kalau tidur sama bapak. Iya. Karena takutnya anak yatimnya kagok kalau ada anak kecil. Iya. Laki beda jenis kelamin. Jadi nanti tidur sama bapak. Tapi kalau naik elep bareng ibu. Oh iya baik. Bareng digendong sambil ibu ijab di elep. Manjur gak? Duh bos. Iya. Saya maksain dulu bikin ijab kabul kolam renang Haji Marco. Ya betul? Betul. 2016. Iya betul Haji. 2017, 2018, terus 2019 COVID kita nggak bikin. 100% yang ijab kabul di sana. Nah ibu nanti di kolam renang hari Minggu bikin lagi cilor. Baik Pak Haji. Gitu. Baik. Anak-anak kan seneng. Iya Pak Haji. Oh saus, ibu lihat sausnya pakai apa gitu. Iya. Nah kita cuman ganti pakai sausnya yang lebih bagus, yang belibis. Iya. Ya yang belibis. Seger Iya. belibis. Jangan Beli- saus yang biasa. Beli bis ya Pak Haji. Belinya bis. Oh bis, mau bis. Sama Sambil- ini Pak Haji satu lagi. Kan tadi suami saya bilang nih, Mah, saya ngapain ya katanya. Kan mau riadonya nanti kan Pak Haji tunggu yang kita bawa mobil ke sini itu. Nah, cuman suami saya bilang sampai hari Senin itu saya ngapain gitu di kamar aja. Bingung gitu Pak Haji. Terus dia bilang kan kemarin kata Pak Haji kan riado di kandang Kebo. ya. Kan kita kurang pejantan. Kebo gue tuh betinanya terlalu banyak. Nanti gue bilang, kemarin kan bilang sama Kebo lo kok gak kawin-kawin? Udah capek Pak Haji. Itu ada orang Lampung, bisa gak gantiin saya? Gitu kata Kebo jantannya. Iya. Dah pakai itu. Lo cuman modal sarung doang bos. Belum pernah kan lo manjat Kebo? Berarti boleh besok. Boleh besok, hari Selasa. Di kandang sapi boleh. Oh, Kan kita kalau tiap sore ngawinin sapi masih. Nah lo ngawinin sapi boleh. Gitu. Kita kan tiap hari ngawinin sapi. Di kuda boleh gak? Boleh di kuda. Bersihin lantainya kuda, nyapu kandang isi bolong. Boleh. Oh berarti nanti tinggal ke sana aja ngomong. Bos, udah bilang Pak Haji. lo cerita coba orang Riau bisa cair hajatnya yang utangnya 4 miliar. Coba gak apa-apa biar yang lain pada dengar coba. Coba lo cerita. Yang orang Riau cair hajatnya 4 miliar. Riado di sini cuman seminggu langsung cair. Sebulan di sini Riado dia. Dari Riau suami istri sama kayak ibu bapak di sini dia tugas di kebun yang kita pakai odong-odong kemarin itu. Yang pertama yang ada kolamnya di sana, tinggalnya ya di rumah yang itu. Masuk itu kan ada rumahnya itu. Villa yang sono. Yang pertama. Nah, tinggal di sono, dia ngerawat. Pertama sama kayak ibu, bapak itu, ngapain saya di sini ya? Diem saja kan di sini, tinggalnya pagi, diem, nungguin sholat duhur, baru ke masjid, baru balik lagi gitu. Akhirnya nemuin saya ya kayak bapak ibu itu. Terus izin mau ke kegiatan biar ada aktivitas, biar enggak ngelangut, biar enggak mikir yang aneh-aneh, mikir-mikir yang ditinggalkan. Maka dia kita tugaskan ke kebun. Nah, dia bekerja ngerjain kegiatan tentang perkebunan, rawat tanaman lah ya, nanam jagung, nanam pisang, nanam apa saja di situ. Cuman waktu itu memang belum kita ajari untuk ijab kabul saat melakukan aktivitas. Ya sekedar bekerja saja. Itu sudah berjalan ya 1 bulan lebih lah di sana, hampir 2 bulan. Alhamdulillah
Pak Haji kontrol kebun, jarang-jarang Pak Haji turun, biasanya pakai mobil, muter, lihat apa yang harus dikerjakan, ini. Alhamdulillah Pak Haji turun, ketemu sama beliaunya ini, suami istri yang sedang mengerjakan merawat tanaman. Kemudian dinasihati, dikasih ilmu lah sama Pak Haji, komunikasi. Lo jangan diem aja bekerja sambil ijab, sambil bekerja, sambil ucap hajat, ajak ngobrol tanaman yang dirawat. Tanaman yang dirawat diajak ngobrol. Tuh tanaman itu ada Benalu. pohon kelapa itu. Bawahnya banyak rumput-rumputnya, banyak benalunya yang merambat-rambat itu mengganggu kesehatannya lah ya, mengganggu makanannya berebut di situ. Bersihkan dia, semua dibersihin. Dirawat yang bersih sambil ucap hajat. Kelapa, pohon apapun yang sedang kita rawat sambil bilang, kamu saya rawat ya, saya bersihin dari benalu-benalu yang mengganggu kehidupanmu. Kamu aminkan ya, hajat saya bisa hidup sehat seperti kamu, kemudian rumput-rumputnya yang mengganggu juga dibersihin sambil diucap. Ucap, semua yang dikerjakan diajak ngobrol. Yang disirami sambil menyirami, kamu saya kasih minum, saya kamu kasih asupan supaya kamu bisa tumbuh segar, tumbuh sehat. Aminkan hajat saya. Semua hutang saya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, saya bisa dapat garapan yang lebih luas. Jadi ceritanya beliau punya hutang, jaminannya tanah seluas 1 hektar, kemudian pusing karena itu sudah menghasilkan, tapi proses di bank dijaminkan. Akhirnya dengan di sini jadi tenang, nyaman, kemudian hajatnya bisa terangkat dengan wasilah dia merawat ini. Ya bukan seminggu itu langsung ya, tapi kerjanya dia bukan seminggu langsung, tapi dari mempraktekkan yang diajarin Pak Haji tadi itu seminggu lebih sedikit lah. Langsung nemuin saya, Pak, saya mau ngobrol, saya ini ada proses yang harus saya selesaikan di Riau. Apa? Udah telepon. Ragu-ragu langsung dia telepon. Ternyata dia ditunggu harus segera pulang untuk ngurus tanah yang seluas 4 hektar. Jadi dia legowoin, dia lepasin beban yang 1 hektar tadi. Mau dilelang bank ya silahkan, mau tidak ya silahkan, yang penting dilupakan. Alhamdulillah itu enggak tahu keberlangsungannya, bank belum melelang juga, tapi sudah tidak nagih dan dia dapat 4 hektar lahan baru yang bisa digarap. Plus kebun untuk perumahannya seluas 1000 meter. Langsung, gimana Pak? Ya balik udah, izin Pak Haji, ya izin Pak Haji. Pamit, ya udah balik. Sampai sekarang, alhamdulillah juga sesekali kabar-kabar masih. Kabar-kabar. Artinya apa? Apapun yang kita kerjakan, itu pasti bernilai. Pasti menjadi wasilah penghantar hajat kita terkabul. Tapi memang harus dengan lillahi ta'ala. Niatan kita mengerjakan ini betul-betul beban ini harus
dihilangkan, bebannya bukan dibawa terus. Kalau bebannya dibawa terus, dia tidak bisa bergerak bebas. Maka harus dilepaskan, lepas. Hajat itu, yaitu termasuk kerja di kandang, ngerjain apapun itu sambil ucap hajat. Hajat. Kenapa rezeki kita ini bisa terdegradasi, terpuruk? Ini sebetulnya kita kalau Pak Haji kan ilmunya selalu memuliakan anak yatim. Nah, bahasa memuliakan tidak mensantuni, bahasa Al-Qur'annya pun namanya memuliakan anak yatim. Coba dibuka surat Al-Fajr, wal fajri walaya. Ya, surat Al-Fajr di ayat yang ke-17. Itu adalah penyebab kenapa sih kok rezekinya diseretkan oleh Allah. Kalau rezekinya lagi di surut, rezekinya mampet, itu kata Allah kita biasanya bilang apa? Allah sedang mengujiku, Allah sedang menghinakanku, Robbi ahanan, gitu kan? Kata Allah apa? Kalla balla tukrimunal yatim. Tidak demikian, bukannya kamu dihinakan, bukan kamu diuji, tetapi kalla balla, tidak demikian. Tetapi apa? Tukrimunal yatim. Tukrimun itu memuliakan, karena kamu tidak memuliakan anak yatim, maka rezekimu seret. Kita kebanyakan bapak-bapak memuliakan ibu yatim. Biar ya, udah dibuka. Yang Coba ayat, buka dulu. yang ayat yang ke-17 coba. Surat apa? Al-Fajr. Al-Fajr. Iya, Ayat. 17. Coba baca, Mbak. Lihat, Mbak. Lihat. Bener gak? Mana Baca. mic-nya? Al-Fajr. Bapak inget ya Pak, anak yatim ya, nggak boleh ibu yatim ya, itu bonus. Kayak kameramen tuh bonus. Yang 17 dulu. Ini artinya Ya. Ya artinya aja, kalau dibaca Arabnya bapak-bapak linglung. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim. Iya. Jadi nggak ada nyantunin anak yatim, nggak ada. Tapi memuliakan. Anak yatim. Nah karena bapak dan ibu nih sekarang lagi tepos, duitnya lagi nggak ada. Coba bapak dan ibu setiap hari Sabtu sama Minggu wajib ke RDIY yang lagi bokeh. Apa tuh? Memuliakan anak yatim. Dengan cara apa? Hari Sabtunya di sini naik odong-odong, lomba-lomba. Hari Minggunya berenang bersama anak yatim. Begitu. Nah besok kita juga begitu. Di Hotel Mega kita sholat Jumat bersama anak yatim. Seumur hidup Bapak pernah gak sholat Jumat yang isinya anak yatim doang? Gak ada. Di masjid mana? Gak ada. Nah ini kita besok bikin di masjidnya Hotel Mega Cipayung bersama 500 anak yatim. Cowok cewek semua sholat Jumat. Gitu. Nanti siangnya kita acara konsultasi gratis. Nanti sorenya kita ijab kabul sama Allah. Nanti 500 anak yatim ngaminin di Hotel Mega Cipayung. Nanti habis maghrib kita bikin api unggun. Api unggun kita di pinggiran api unggun sambil nanti kita ijab ke Allah ke atas tanpa atap, langsung langit. Anak yatim ngaminin. Nah itu kita pernah bikin waktu itu di atas. Di Ringdam. 100% hajatnya terkabul. Nggak ada yang enggak. Satu pun nggak ada. Nah besok kita mau bikin. Di puncak. Mega Mendung. Hotel Mega Cipayung. Nah gitu. Nanti malamnya tahajud bersama 500 anak yatim. Di situ lagi. Nanti paginya sarapan pagi. Fun game. Udah pulang. Gitu loh bos.